Si Batu suka banget sama teknologi. Saking sukanya dia jadi bikin skenario seperti itu. Nyuruh temennya gabung teknologi ini itu. Ini sebenarnya saya ada. Saya mah cuman disuruh sama Ihab doang. Disuruh pura-pura bilang Ihab nggak ada keluarganya. Iya. Itu handphonenya. Iya, tadi dititipin sama saya. Ya Allah ya Robi, ada-ada aja. Nomor yang kemarin handphonenya? Handphonenya nggak ada, teh, udah aku jual. Skenario lah ya gitu kalau bahasa ininya mah ya, supaya bisa ketemu teknologi. Ini saya bawa anak yang pertama kali ketemu teknologi juga. Oh, gimana Bu? Maksudnya saya nggak paham. Si Batu suka banget sama teknologi. Saking sukanya dia jadi bikin skenario seperti itu. Nyuruh temennya gabung teknologi ini itu. Ini sebenarnya saya ada. Oh gitu Bu. Temennya yang apa? Betul. Temen yang pertama teknologi janjian itu di flyover Balaraja ya. Iya. Saya boleh ngomong sama temennya nggak ya Bu? Sebentar lagi Bu, ini kan saya lagi nyetir Bu. 15 menit lagi saya sampai. Ya Saya udah, mau. Ibu juga lagi di perjalanan nih, cuma sampai rumah sama-sama ya. Oh, Kalau iya. udah sampai rumah, Teknopi boleh telepon lagi ya? Iya boleh Bu. Maaf ya Bu. Takut ini enggak, kenapa-napa. Video call aja teh. Iya Biar enak boleh. Ya. Iya Bu. Bentar ya Bu. Makasih banyak ya Teknopi Ya, ya. makasih Maaf Bu. ganggu waktunya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini aku lagi di jalan sebenarnya tadi, terus ini aku mampir ke kantor. Aku dapat informasi dari salah satu keluarganya Ihab. Ihab adalah orang yang minta tolong sama kita, itu temennya tadinya, untuk minta dibantu rehabilitasi mental. Tapi ternyata aku sempat kaget adanya statement dari salah satu temennya itu mengaku bahwa Ihab adalah sehat atau normal. Jadi dia bukan ODGJ atau gangguan mental, tetapi dia terobsesi untuk ketemu dan deket sama saya. Jujur aku kaget banget pas dengar statement itu, terus keluarganya mau minta tolong dijemput Ihabnya, tapi Ihabnya hari ini yang bilang ya udah nggak apa-apa dicek dulu karena saya ngerasa pusing, saya ngerasa ada beban dan lain-lain. Kata dia kayak gitu nih tadinya. Makanya tadi dia konsultasi sama dokter, tapi ternyata dokter memutuskan untuk dia dirawat inap di rumah sakit jiwa, guys. Ya, aku juga jujur ini antara mau ketawa, lucu, tapi di satu sisi juga kaget, shock juga. Jadi gimana ya, serba bingung kita. Nah ini aku mau telepon kakaknya. Tadi kakaknya bilang lagi di jalan, nanti telepon balik boleh nggak? Ini kita telepon dulu ya. Yuk, Fit. Ya, Kak. Ya, assalamualaikum Mas. Iya, waalaikumsalam, Teknopi. Ya, gimana, Kak? Tadi siapanya? Ibu angkatnya yang mau ngomong ya? Iya, Ibu. Ini nih si Babil, Kak. Iya, Mas. Ini gimana, Mas? Assalamualaikum, Kak. Ya, waalaikumsalam. Gimana kamu? Gimana? Cerita aslinya gimana? Saya disuruh doang sama Ihab. Disuruh apa sama dia? Mungkin ya tempat terbaik itu ke Teknopi menurut Ihab. Jadi dengan caranya kayak gitu. Nah, Apa tempat terbaik? Apa maksudnya? Dia sehat kan? Berarti sehat. kamu jangan Ada
ada yang hal kayak ngejanggal gitu kak, yang nggak bisa diceritakan Ihabnya. Apa yang nggak bisa Mungkin Ihab melihat video Tenopi, jadi ya terobsesi gitu. Terus terobsesi? Saya juga, mohon maaf teh, saya juga nggak kenal sama Tenopi. Tenopi ini siapa? Apa? Saya nggak tahu Tenopi itu. Maaf teh ya. Dia emang aslinya nggak tahu. Terus? Kayaknya. Terus? Saya mah cuman disuruh sama Ihab doang. Disuruh pura-pura bilang Ihab nggak ada keluarganya. Iya. Terus? Berarti yang ngelaporin ke yayasan, ke nomor admin itu Ihabnya. Iya. Handphonenya mana? Handphonenya dia? Handphonenya Ihab mana? Handphonenya dia nggak bawa handphone soalnya. Handphonenya aku tahu. Handphonenya Itu handphonenya. Iya, teh dititipin sama saya. Ya Allah ya Robi, ada-ada aja. Nomor yang kemarin handphonenya? Handphonenya nggak ada teh, udah aku jual. Jadi maksudnya bilang nggak ada keluarganya gimana, Mas? Biar saya aja yang ngejelasin teh. Karena kan si Babil nggak tahu teh. Ya, sebelum ketemu Tenopi nih cerita apa adanya ya. Jadi dia itu minta kerjaan, ya, minta tolong sama kakak-kakaknya. Nah, ditolongin lah, karena kan kerja sekarang harus kebanyakannya nyogok gitu teh ya. Iya, terus ada koneksi. Nah, ditolongin lah. Mungkin si Ihab itu entah nggak betah dengan lingkungan di Lombok situ atau gimana, saya nggak tahu. Akhirnya dia pulang. Nah, udah pulang ke rumah, minta kerjaan lagi tuh, dia tuh pengen kerja lagi. Dikerjain lah lagi sama kakak tirinya lagi tuh, beda lagi. Dia tuh banyak sebenarnya kakak-kakaknya, cuman beda ibu. Tadi ibu juga nih yang tadi ngomong nih pernah, cuman dia ya begitu lagi teh, nggak betah lagi, mungkin ada kejanggalan gitu teh, merasa mengecewakan keluarga, akhirnya dia melakukan hal ya seperti ini gitu teh. Intinya dia itu mengecewakan, mungkin pemikiran dia udah minta bantuan sama keluarganya, udah dibantuin tapi dia gagal gitu teh, nggak semangat kerjanya gitu, entah nggak tahu alasannya apa itu gitu teh. Jadi dia itu mungkin merasa mengecewakan keluarga, akhirnya dia itu mungkin yang nggak tahu nyekrol video Tenopi itu atau gimana, saya nggak ngerti. Nah, terus dia itu mungkin terobsesi kalau Tenopi ini mungkin tempat curhatan dia. Emang dia tinggalnya sendiri kalau di rumah sini mah teh. Orangnya mah sehat, cuman mungkin mempunyai masalah gitu teh. Itu maksud saya tuh teh. Orangnya mah sehat, ya gitu. Saya juga kadang kalau libur ya nanya ke dia, emang dia itu suka gimana ya, kayak nggak terbuka sama saya itu karena mungkin udah gimana ya, udah dikecewain kali sama dia. Jadinya lari ke Tenopi, nggak ada niat jahat ke Tenopi itu gitu teh. Iya paham sih, kita juga nggak ada mikiran niat jahat itu enggak gitu. Tapi maksud saya, kenapa harus bohong bilang nggak ada keluarga gitu loh? Kenapa harus bohong bilang dia nggak punya siapa-siapa? Kan berarti jadi saya share dong Mas, bener nggak? Kan jadi saya iya, share. Nggak masalah itu mas dia, nggak apa-apa itu mas, udah terjadi. Maksudnya mungkin kalau dia nggak melakukan hal itu mungkin nggak bakal dibawa sama Tenopi, mungkin seperti itu teh. Mungkin Tenopi juga paham lah gitu teh. Oke, berarti sebelumnya tinggal sama ibu yang tadi? Iya, dulunya tuh sama ibu ya Bu ya. Dari kecil emang sama ibu, terus akhirnya ya karena dia itu emang gimana ya, kepengen kerja di sana gitu, karena di sininya pas kerja di mana Bu daerah itu, dia tuh nggak betah tuh teh. Dia itu katanya minus terus gitu di toko itu kan begitu teh.
nombok tuh, padahal dia nggak ngambil gitu, tapi nombok gitu, nggak betah dia itu. Gitu dari sebenarnya merasa mengecewakan keluarga doang Ihab itu. Ya emang katanya cita-citanya mau bikin usaha ya? Iya, dia itu teh, ya gagal terus Ihab itu yang sebenarnya kronologis hidupnya seperti itu teh. Tapi tadi saya tawarin kerjaan juga dia nggak mau tuh. Sebenarnya mau teh, saya yakin dia itu malu mungkin karena udah nipu teh Nopi gitu teh maksud saya. Saya tanya, kamu mau nggak kerja di sini bantu-bantu gitu? Nggak mau kata dia. Apa malu nggak ya? mungkin teh, coba aja ditanyain. Sebenarnya malu lah teh ya. Iya dia mah. Dia itu sebenarnya cita-citanya sebenarnya dia mau jadi tentara sebenarnya dia itu. Dari dulunya terobsesi dengan tentara teh, karena ya orang tuanya nggak menyetujui teh, si bapaknya itu teh. Bapaknya tapi emang tinggal di Arab ya? Iya di Arab, emang gimana ya, dia mah pokoknya tabiat wataknya bapaknya dia itu ya bapak saya gitu teh. Dia mah harus nurutin kemauan bapaknya. Kalau enggak dibiayain, disuruhnya tuh jadi dokter sebenarnya semua anaknya tuh teh. Cuman ya mungkin karena nakal mungkin. Jadi iya otaknya mungkin nggak nyampe atau gimana, nggak cocok gitu. Akhirnya nggak dibiayain, hidup sendiri pada masing-masing gitu teh, karena udah gede. Seperti itu teh kronologisnya. Tapi masih komunikasi sama bapaknya? Iya komunikasi juga gimana gitu ya, udah nggak ini aja gitu teh. Udah nggak nganggep. Ya udah Mas, nggak apa-apa. Ini nanti Ihab kita info lagi ya. Ya udah. Pokoknya nanti kita kabarin, ini dia masih di rumah sakit. Soalnya ada satu pasien kita juga ada di rumah sakit. Jadi kita itu berarti nggak bisa jemput sekarang gitu teh? Oh nggak bisa, ya? Kan ada di rumah sakit Mas. Nanti untuk selanjutnya akan kita info kok gitu. Soalnya kan dia nanti konsultasi sama psikiater dan lain-lain ya, psikolog. Jadi perkiraannya kapan tuh teh? Ya biar saya nih hari ini enak kerjanya teh. Hari ini pengecekannya Mas, belum tahu kalau emang dia sehat nih. Misalnya kan pasti akan dipulangkan dong, akan pulang nggak nginep gitu. Tapi kalau dia butuh konsultasi dokter dan lain-lain ya mungkin akan nginep. Oh gitu, jadi tahu hasilnya itu hari ini ya? Hari gitu ini ya, ntar malam. keluarnya. Iya. Belum ketemu dokter soalnya. Oh gitu. Iya. Nanti diinfo aja ya, nanti aku info aja ya Mas. Tim aku masih di sana kok. Ya udah teh, siap. Siap, oke. Terima kasih teh ya. Ya makasih Mas Abdul. Iya. Assalamualaikum. Salam. Nah, oke, guys, kayak gitu ya. Dan ini nggak dibuat-buat, jangan bilang ini settingan. Ada yang komen kemarin di TikTok aku, settingan banget, gimmick banget. Demi Allah, ini kagak settingan, ini nggak gimmick. Aku juga nggak tahu, namanya kan aku nothing tulus bantu orang. Kita bantu orang siapa aja. Selama kita bisa, kita mampu, apalagi nih bilangnya piatu katanya. Terus homeless. Nah, berarti homeless itu konteksnya tidak memiliki rumah dong. Makanya aku bilang ya sudah, kalau emang homeless, dia nggak punya rumah, nggak ada tempat tinggal, ya udah ikut aja sama kita. Aku mikirnya kayak gitu kan. Nah, ternyata ini semua bohong gitu, guys. Ini prank ya. Baru kali ini dalam aku ngebantu orang 5 tahun. 5 tahun ya guys, dari 2020 sampai sekarang 2025, udah bulan Desember. Aku di prank yang ini konteksnya adalah orang sehat, dia ngaku-ngaku sakit untuk dievakuasi sama aku. Gitu, dan ternyata masuk rumah sakit jiwa beneran gitu loh. Masuk rumah sakit jiwa, aku nggak tahu nih apakah bener dirawat karena dia membutuhkan dokter atau emang dia normal gitu. Kalau normal pasti pulang sih, tapi ini aku dapat info udah masuk ruangan, berarti dia sakit juga dong. Aku nggak ngerti deh ini gimana ya, tapi nanti biar dokter aja yang menjelaskan hasilnya apa. Aku takutnya salah juga aku menjelaskan, biar dokter yang menjelaskan nanti hasilnya, biar keluar hasil medisnya, baru kita enak ngomongnya. Tadi temennya juga nggak tahu apa-apa, jadi temennya nggak bisa kita salahkan juga. Jadi yang minta ini adalah Ihab ya.
Ihab itu minta tolong sama temannya pura-pura untuk mengasih si Ihabnya, untuk menyerahkan Ihab dan menjelaskan Ihab ini tidak ada keluarga. Dan jangan salahkan saya ya, kalau misalnya kita share, tolong bantu viralkan supaya ketemu sama keluarganya. Kan saya tahunya ini nggak ada keluarga, ya. Kalau tahu kita ada keluarga, nggak mungkin lah kita share guys, ya. Nggak mungkin kita minta bantu viralkan, gitu ya. Jadi itu aja menjadi pengalaman dan pembelajaran juga untuk saya, bahwa ya ternyata ketika kita ngebantu orang, ada juga yang kayak gini ya ada juga yang ternyata berpura-pura sakit untuk ketemu sama saya. Nggak tahu sih, katanya bilangnya obses, saya nggak tahu bahasa obses tuh dalam konteks apa, obses mau jadi anak asuh kah, obses mau jadi tim kah atau apa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas pernyataan dari temennya, si Ihab itu menjelaskan bahwa dia obses banget untuk ketemu sama aku gitu ya. Untuk yang lain tolong jangan dicontoh, karena please banget, saya ini bukan untuk bercanda-bercandaan, saya ini setiap hari nolong orang. Jadi kalau misalnya saya dibercandain kayak gini, kasihan orang lainnya butuh bantuan saya di luar sana, itu jadi gak kebantu. Karena kemarin harusnya saya bantu di daerah yang jauh, saya prioritaskan yang yang jauh juga sih, karena Serang ya lokasinya. Kemarin kita di mana Pak? Ketemunya di Belaraja ya, di Belaraja. Nah, saya udah curiga juga terkait kok ketemunya di jalan nih. Dia minta ketemu di jalan, gak usah di rumah katanya gitu. Oh ya udah, dengan alasan sih supaya nggak terlalu jauh. Padahal kita nggak masalah juga ya kalau jauh. Udah curiga di situ. Tapi ya sudahlah ya, sudah terjadi. Yang penting kita lebih berhati-hati aja sih, lebih berhati-hati dan bingung juga kita berhati-hatinya gimana. Soalnya saya cek kemarin aktingnya pinter banget, linglung, tapi mungkin agak saya curigai dia nahan ketawa tuh dia. Nah mungkin menurut dia kerjanya mungkin di apartemen, tinggalnya di apartemen, ternyata di yayasan. Nah dia udah mulai nggak nyaman, seolah-olah dia udah normal gitulah, intinya seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah, udah terjadi. Jadi nextnya mungkin lebih difilter kali ya dalam dalam bantu orang, ada hasil medisnya apa enggak, atau biar keluarganya melaporkan. Kan ini dia melaporkan kan temennya, tapi ternyata Ihab yang sendiri yang ngechat tim saya gitu. Tadi saya tanya, katanya handphonenya dijual, tapi itu handphonenya dia tadi, di temennya. Bingung juga ya. Adalah itu aja ya, nanti kita wait and see, kita tunggu hasil dari rumah sakit jiwa di daerah Jakarta Timur. Nah, jadi tadi Ihab itu dibawa sama salah satu klienku atau pasienku, yaitu sama timku, yaitu Mbak Rofiko gitu. Jadi aku tinggal tunggu hasilnya aja dan informasi dari Mbak Rofiko seperti apa. Jadi thank you sekali lagi untuk kalian semua. Dan untuk kalian, apabila ada informasi terkait ODGJ terlantar ya, atau ODGJ pasung, atau yang kondisi luka-luka atau apapun itu, hubungi admin kita ya di nomor sini guys. Ya, kita tunggu ya. Nanti kita akan evakuasi, kita bawa ke rumah sakit jiwa, dan kalau ada keluarganya kita akan kembalikan. Tapi kalau nggak ada keluarganya, kita bawa ke yayasan atau ke dinas sosial. Itu aja dari aku. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. There's nothing in this world more primal than my love for you. If you meet somebody else that's a rival, that much is true. Yeah, I know you said, baby, this is final, and I blame myself. All that's left of me now is an animal.